Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh neta sok. Di kesempatan pagi hari ini saya kedatangan Honda Vario 125 tahun 2015. Untuk masalahnya sendiri, nah saya urut ya ceritanya biar penyampaian videonya itu bisa nyampe ya ke teman-teman semua. Jadi ceritanya motor ini saat pagi hari di rumah ya, cerita yang punya motor, saat pagi-pagi dihidupkan motor masih bisa hidup. Nah tapi pas mau dipakai motornya jadi nggak bisa hidup ya. Jadi di engkol bisa, punten anak punten, di engkol bisa. Nah tapi motor nggak mau hidup. Terus bagian starter tangan dia nggak mau jalan tuh, dia nggak mau jalan. Dan di bagian sini relaynya biasanya kan suka ada bunyi cetek-cetek, dia nggak ada respon sama sekali. Terus yang punya berinisiatif dia curiga ke bagian switch standar samping ya, dan standar sampingnya dia ubah, dilangsungin ya, tuh dilangsungin ya, udah dilangsungin seperti ini. Tetap dia nggak mau hidup. Akhirnya motornya dia dorong ke sini ke bengkel, dan setelah saya cek bagian pengapiannya yang masuk ke busi, dia juga nggak keluar api. Kalau starter tangan otomatis dia nggak bisa jalan ya teman-teman. Di engkol pun saya coba dia nggak mau keluar api. Saya coba di engkol dulu. Tuh dia nggak ada keluar api. Padahal saat kunci saya on kan, cek engine-nya mati ya, tidak ada menunjukkan kerusakan di bagian komponen pengapian atau sensor-sensor, dia nggak ada menunjukkan kerusakan. Terus di bagian full pump jalan. Tuh dia bunyi jalan ya, bagian full pump jalan, tapi api nggak keluar dari bagian ini nih, bagian kuil yang ke busi itu api nggak keluar. Saya ulangi lagi ya, standarnya udah dilangsungin, jadi dia udah nggak fungsi. Nah oke ya, udah jelas mungkin. Nah untuk masalah seperti ini, kalau teman-teman menemukan masalah seperti ini ya, teman-teman cek bagian ini nih. Siapkan obeng terlebih dahulu. Kita bongkar bagian rumah dari aki ya. Di sini ada sikring dan yang lain-lainnya. Kita akan cek bagian sini terlebih dahulu. Sebelum kita cek ke bagian-bagian yang lain ya, kalau sudah tentu apinya nggak keluar, teman-teman cek bagian sini ya. Oke. Kalau nggak ada indikator kerusakan di bagian sensor itu yang di speedo, teman-teman cek langsung saja ke bagian sini ya nih. Ini namanya kalau saya nggak salah ya, ini namanya relay starter. Nah kalau relay starter ini rusak, selain motor nggak bisa di starter, biasanya di engkol pun api yang keluar dari bagian koil ke busi itu nggak keluar. Jadi sebelum kita cek ke bagian yang lain, kita cek dulu bagian sini ya, bagian relay starternya. Atau ada yang bilang juga ini sebagai IC power ya, IC power untuk starter dan bagian-bagian yang lainnya. Untuk pembukanya kita tarik ke atas, kalau susah kita pakai bantuan obeng min yang agak besar dikit. Oke, sambil agak ditarik. Nah ini
Ini saya coba pakai yang KW dulu ya, karena yang ori itu di daerah saya agak susah, jadi coba saya pakai yang KW dulu. Oke, kita pasangkan lagi ya, sama ya tuh, cuman ini beda merek. Untuk memasangkannya mudah ya, tinggal dimasukin ke bagian soketnya seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Kita coba di engkol di sini. Apinya keluar atau tidak? Cing jangkung ting tripodna. Coba saya engkol dulu ya. Ning tetap keluar ya. Tetap nggak keluar ya teman-teman. Apinya tetap dia nggak mau keluar. Oke, kita lanjut ke yang lain. Sudah kan ya? Dia nggak mau ya. Oke, kita cek ke bagian sikringnya. Aman? Nyerambung. Kita cek sikring ya. Oh, sana. Cang ya guys, cang guys. Berarti keluar atau api nanya? Apinya keluar. Bagus ya, untuk sikring bagus. Oke, kita cek bagian belakang ya, kabel-kabel di bagian belakang. Saya akan bongkar dulu bagian cover bodi belakang. Nah, sudah saya bongkar di bagian joknya terlebih dahulu. Dan di sini saya melihat soket standarnya nggak nyambung ya. Nah, ini nggak nyambung. Kalau nggak nyambung otomatis juga nggak bakalan hidup ya. Ini kalau terlepas seperti ini seperti standar sampingnya berfungsi ya, jadi nggak nyambung arus. Ini harus terhubung. Kalau teman-teman mau merubah atau mau mematikan fungsi dari standar samping, ini jangan sampai dilepas seperti ini ya. Ini cara mematikannya, tinggal kabel yang kedua kabel ini disambungkan ya, disatuin. Ini kalau yang bawahnya udah bener tuh, di bagian situ udah diputus ya, disatuin, cuman bagian sininya dia putus atau dia lepas. Akan saya coba sambungkan lagi. Kita akan cek hasilnya. Ini mudah-mudahan dari sini ya, cukup dari soket ini. Single fighter ya, rarese. Susah. Nah, sip. Kita coba ya. Kita coba. On-kan dulu, jangan lupa kita cari ininya. Nah, ya ada tuh ya. Nah, sekarang udah ada apinya, tapi saya curiga tetap kerusakan di bagian itu tuh, relay starter. Ini udah dioprek sebelumnya sama yang punya nih, sama yang punya motor. Saya curiga tetap. Saya akan coba ganti pakai yang lama ya, apinya tetap keluar atau enggak. Oh sana. Nah, relay starternya saya cabut ya, saya ganti pakai yang lama. Oke ya, kita cek. Oh, ada ya. Oke. Nah, ini udah ketemu. Jadi masalahnya itu cuman lepas di bagian soket. Ya, lepas di bagian soket. Nah, jadi untuk masalah motor ini sudah ketemu ya. Ternyata cuma lepas di bagian soket dan bukan rusak di bagian
switch starter ini ya. Nah tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini ya, seandainya standar sampingnya masih terhubung seperti ini, switchnya masih terhubung dan kondisi soketnya ini terhubung, tapi starter tangan dia nggak mau jalan, dan meskipun kunci kontak indikator semua terhubung, tidak ada indikator kerusakan, di engkol dia nggak keluar api. Nah ini, nah punten anak. Nah ini dari sini ya. Nah dari switch ini nih, dari switch relay starter, atau ada yang bilang juga ini IC power. Karena kalau ini rusak, motor nggak bakalan keluar api. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti saya akan cabut ya relaynya. Awas anak gerak. Awas. Saya cabut relaynya. Ya. Tuh. Dia nggak mau jalan semua ya. Jadi selain switch starter, fungsi dari relay starter ini sebagai power ya, power dari motor. Makanya ada yang bilang bahwa switch ini juga disebut sebagai IC power. Tuh, kalau relaynya mati, semua pengapian di sini juga indikatornya mati ya. Nah, oke, saya pasangkan kembali. Bentar anak. Saya pasangkan lagi ya. Tuh. Kalau switchnya bagus, arusnya terhubung, selain ini nyala, starter juga bisa nyala. Tuh. Ada bunyi ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah ketemu untuk motor ini. Sepele ya, ternyata ininya lepas nih, kancingan dari soket yang ke standar sampingnya dia lepas. Nah, tapi sebagai ilmu tambahan, saya sudah jelaskan tadi masalah relay starter ini sebagai IC power di motor Vario 125 injek ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.